menjadi suami itu perkara kecil, menjadi istri itu perkara kecil, menjadi pendeta itu perkara kecil, penatua diaken perkara kecil. Semua yang kita jalani perkara kecil. Apa perkara besar? Apa tanggung jawab besar? Perkara besar hanya satu. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Perkara besar ialah penyaliban Kristus di atas kayu salib. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30, perumpamaan tentang talenta. Sebab kerajaan surga seumpama seseorang yang mau bepergian. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjelangkan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Tuannya itu menjawab, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Kalau begitu seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali, aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Bapak Ibu, anak-anak muda, saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang mengikuti melalui Zoom online. Minggu depan kita mulai masuk minggu-minggu Advent. Dan karena ini minggu terakhir, saya ingin mengajak kita untuk melakukan semacam tracing back, mengevaluasi ulang perjalanan kita paling tidak di tahun 2023. Evaluasi pribadi, keluarga maupun berjemaat. Perumpamaan yang Yesus gunakan pada bagian ini adalah tentang talenta.
hal kerajaan Allah itu begitu sulit dimengerti. Oleh karena tidak terlihat, tetapi dapat terasa, bahkan berkuasa. Hal kerajaan Allah itu tema utama ketika Yesus datang ke bumi. Dia bilang, untuk itulah aku datang. Sehingga salah satu pengajarannya ialah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, kerajaan Allah itu tidak diajarkan oleh para rabi. Karena waktu itu ada kerajaan lain yang berkuasa, namanya kerajaan Romawi yang begitu kuat mempengaruhi seluk-beluk kehidupan manusia di zaman itu. Ketika Yesus mengajarkan kerajaan Allah, orang tidak mengerti. Maka Yesus menggunakan metafora atau perumpamaan-perumpamaan yang hidup dalam masyarakat. Dan ingat, kitab Matius itu ditulis khusus untuk pendengar, pembaca orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu punya ciri ialah mencari tanda. Mesti ada tanda-tanda yang kelihatan. Sedangkan orang Yunani itu mencari hikmat. Pengetahuan-pengetahuan, hikmat-hikmat itu gaya hidup orang Yunani. Nah, dalam konteks itulah penulis Matius mengajak umat untuk mengerti pengajaran Yesus tentang hal kerajaan Allah. Kalau kita perhatikan di pasal-pasal sebelumnya, dia pakai biji sesawi karena itu hidup di masyarakat. Dia pakai contoh gadis-gadis yang bodoh dan bijaksana. Dia pakai contoh pukat, ya, contoh benih yang ditabur oleh penabur. Itu semua adalah metafora. Jadi bukan itu poinnya. Poin utamanya ialah hal kerajaan Allah. Yesus mengajarkan tentang hal kerajaan Allah itu seumpama seseorang yang bepergian. Nah, sebelum dia pergi, dia membagi hartanya buat orang-orang atau pembantu-pembantunya atau pelayan-pelayannya. Dan saya mau ajak kita perhatikan pada ayat 15. Yang seorang diberinya 5 talenta, seorang lagi 2, seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan tahu takaran setiap orang. Tuhan tahu kemampuan masing-masing orang. Ini yang disebut kesanggupan, takaran. Talenta itu saya nggak perlu terangkan karena ini sering diucapkan. Yang penting ialah pada diri setiap kita ada potensi yang Tuhan taruh. Ada benih ilahi yang Tuhan tancapkan dalam hidup kita. Pada diri setiap kita ada karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan. Dan itu berbeda-beda. Saya kasih contoh perbedaan. Perhatikan, dalam dunia teknologi modern, orang bisa buka handphone atau gadgetnya cukup pakai sidik jari atau pakai retina mata. Sekalipun suami istri atau anak kandung sekalipun, dia nggak bisa pakai retina mata untuk buka handphone saya, nggak bisa. Ya, Ibu Nana, Yanson, Kevin tidak bisa buka handphone saya pakai retina mata mereka, nggak bisa. Tidak bisa pakai sidik jarinya, hanya saya. Berarti apa? Setiap orang itu berbeda. Sekalipun kandung, potensinya juga beda.
Karunianya juga beda. Takaran pada setiap orang itu berbeda. Kalau di dunia ini ada 7,6 miliar orang, maka ada 7,6 miliar sidik jari, ada 7,6 miliar retina mata. Yang membuktikan bahwa tidak ada orang yang sama. Berarti potensi yang Tuhan taruh itu berbeda. Karunia yang Tuhan anugerahkan itu berbeda. Itulah sebabnya tidak ada ruang bagi kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Tidak ada ruang bagi kita membandingkan anak-anak kita dengan orang lain. Tidak ada ruang untuk membandingkan potensi dan mempersoalkan karunia talenta. Karena setiap orang diberikan Tuhan dengan cara yang unik. Dan ayat ini berkata, menurut kesanggupannya. Yang kedua, yang dapat 5, dia menggandakan. Ini biasa di masyarakat Yahudi. Maka Yesus pakai cara itu untuk mengajarkan begini. Kerajaan Allah itu gak boleh dikuburkan, gak boleh mati. Dia mesti bermultiplikasi. Kemarin pagi sampai sore, saya ngajar mahasiswa saya S2. Dan ketika kami diskusi, ada satu peserta, dia bikin refleksi begini. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang imannya seperti laut mati. Dia bilang Kristen laut mati. Laut mati itu nggak pernah mengalir kemana-mana. Makanya kadar garamnya tinggi dan orang bisa terapung. Ya, kami pernah coba itu keluarga. Itu namanya laut mati. Beda dengan sungai Yordan yang mengalir. Kalau saya pakai ilustrasi waduk. Waduk itu fungsinya menampung air dan mengalirkan ke seluruh sawah supaya sawah itu subur. Nah, talenta dan menggandakan talenta itu tradisi masyarakat setiap hari. Dan Yesus mau bilang begini, kalau kamu mau lihat kerajaan Allah itu berdampak, kamu mesti gandakan apa yang kamu miliki. Potensi-potensi yang kamu miliki. Karunia-karunia yang kamu dapatkan. Kamu tidak menundahkan karunia itu buat orang lain. Tapi melalui karunia dan potensi itu, kamu bisa menolong orang lain juga untuk bertumbuh dan berbuah. Sampai di sini kita periksa masing-masing orang. Apakah dalam 1 tahun sebelum mengakhiri tahun ini, saya sudah memultiplikasi potensi, karunia, talenta yang Tuhan taruh dalam hidup saya atau tidak? Kalau itu dilakukan, saudara perhatikan respons Yesus. Dia bilang begini, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Kalimat itu diucapkan untuk kedua orang yang punya potensi 5, yang punya potensi 2, karena mereka memultiplikasi, menggandakan, bahasa Papuanya mempengaruhi orang lain untuk hidup dalam perubahan di dalam kerajaan Allah. Orang Jakarta bilang, ngaruh gak sih? Itu ketika ada multiplikasi. Maka Yesus bilang, kamu hamba yang baik dan setia. Kamu setia dengan yang kecil. Aku akan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan masuklah bersama Tuanmu. Saya terangkan prinsip ini. Yang pertama, apakah perkara kecil menurut kita? Apakah perkara besar menurut kita? Saya tanya banyak orang Kristen. Saya tanya begini, apakah menjadi suami itu perkara besar atau perkara kecil
Mereka bilang perkara besar. Apakah jadi istri itu perkara kecil atau besar? Besar. Apakah jadi pendeta, penatua, diaken perkara kecil atau besar? Besar. Hampir semuanya besar. Dengar saya beritahu, kalau itu besar berarti Tuhan tidak mungkin kasih buat Anda, karena Tuhan tahu kesanggupan masing-masing orang. Dia tahu takaran yang dia berikan. Lalu saya kasih ilustrasi lain. Seorang bapak pulang dari kantor, di mobilnya ada beras 50 kg. Anak yang kecil umur 5 tahun, apakah dia suruh anak itu, "Nak, tolong bantu papa angkat beras 50 kg dari mobil bawa ke dapur"? Bapaknya tidak mungkin lakukan itu. Bapaknya tidak mungkin suruh. Kenapa? Karena bapaknya tahu kemampuan anak tidak mungkin memindahkan beras 50 kg. Itu bapak yang baik. Paling-paling dia bilang, "Nak, pindahkan Alkitab papa, pindahkan handphone papa." Bapaknya suruh anak berdasarkan kemampuannya dan apa yang akan dia angkat. Itu logikanya. Maka Tuhan tidak mungkin kasih kita menjadi suami, menjadi ayah, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi pendeta, penatua, pegawai. Tidak mungkin Tuhan kasih. Kalau itu semua melebihi kemampuanmu. Justru Tuhan kasih buat kita karena dia tahu kita punya potensi untuk mengerjakannya. Itulah sebabnya teks ini dalam pengertian talenta, dalam pengertian potensi, dia bicara tentang kesanggupan masing-masing orang, kemampuan setiap orang. Dan itu dipercayakan. Maka kesimpulannya, menjadi suami itu perkara kecil, menjadi istri itu perkara kecil, menjadi pendeta itu perkara kecil, penatua diaken perkara kecil. Semua yang kita jalani perkara kecil. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu apa perkara besar? Apa tanggung jawab besar? Saudara-saudara, perkara besar hanya satu. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Perkara besar ialah penyaliban Kristus di atas kayu salib. Itulah perkara yang paling besar. Maka ketika engkau setia dengan potensimu, engkau setia dengan karunia yang Tuhan berikan, engkau setia dengan kesempatan waktu anugerah yang Tuhan sediakan buat engkau, maka dia akan berikan hikmat yang luar biasa supaya engkau ikut terlibat dalam arak-arakan memberitakan salib Kristus bagi dunia. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 1 Rasul Paulus bilang, orang Yahudi mencari tanda, orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami nos autem predicamus Christum crucifixum. Kami memberitakan Kristus yang tersalib. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk ikut dalam arak-arakan penyelamatan dunia, penyelamatan lingkungan, penyelamatan orang lain. Bagaimana caranya? Setia pada potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Setialah sebagai seorang suami, setialah sebagai istri, setialah sebagai pendeta, setialah sebagai penatua diaken, setialah sebagai ayah, ibu, anak-anak, pemuda, remaja, masing-masing menurut kesanggupannya. Dari pengertian itulah kita tidak punya kesempatan untuk menghakimi orang lain dan berkata dia nggak berguna. Saya selalu katakan saya pintar nyetir mobil, tapi ketika mobil itu rusak, saya tidak bisa memperbaiki. Saya harus datang ke bengkel, dan tukang bengkel langganan saya itu orang Batak, nggak tamat SMP, tapi dia bisa bongkar mobil saya sampai detail-detailnya. Berarti apa? Dia punya kemampuan untuk mengerjakannya. Itu bidang dia. Saya bilang, karena dia orang Kristen, kamu bisa khotbah nggak? Oh, Pak Pendeta bercanda.
Tapi kalau untuk bongkar ini, bongkar bisa. Saya bisa bongkar tuh mobil. Pasang ulang nggak bisa. Itu dia punya keahlian. Maka saya nggak bisa menghakimi orang lain berdasarkan potensi dan kesanggupan saya. Tapi saya menolong mereka untuk bertumbuh dengan potensi dan kesanggupannya, dan memberi ruang untuk mereka mengekspresikan kesanggupannya. Fokus pada potensi kita, ekspresikan tanggung jawab kita. Mungkin bagi kita besar, tapi bagi Tuhan kecil, karena Dia berikan buat Anda. Bapak itu tidak mungkin suruh anaknya angkat beras 50 kg. Dia hanya suruh anaknya angkat handphonenya. Karena Bapak tahu betul potensi dan kesanggupan anak itu. Dari sini saya kemudian belajar bahwa semua yang Tuhan kasih buat saya mesti bermultiplikasi. Tidak ada ruang untuk hidup dalam apa kata orang. Tidak ada ruang untuk hidup berdasarkan tuduhan dan hinaan orang. Karena tuduhan dan hinaan biasanya datang dari si jahat. Tapi Tuhan kasih potensi untuk mengembangkan, menolong orang untuk bertumbuh benar dalam Kristus. Itulah sebabnya suatu ketika Yesus berkata, "Hambaku yang baik dan setia." Kapan? Waktu Yesus datang kedua kalinya. Tetapi perhatikan hamba yang 1 talenta. Dia punya asumsi, dia curigai tuannya. Dan banyak orang Kristen curiga Tuhan. Karena dia curiga Tuhan, maka dia nggak bikin apa-apa. Saya nggak mau pergi sebab nanti ada badai. Saya nggak mau pergi karena nanti ada problem di sana. Saya nggak mau pergi karena nanti orang tidak mau kesalamin sama saya. Saya nggak mau pergi karena dia akan buang muka. Itu asumsi kita. Kenapa nggak tanam jagung? Oh jangan Pak, bulan depan kemungkinan ada hama weren. Itu namanya asumsi. Nah, kejahatan di gereja kebanyakan, kejahatan di bangsa ini kebanyakan karena orang berasumsi. Asumsi adalah pengetahuan terendah dari manusia. Yang lebih baik ialah kebenaran. Yang paling tinggi namanya hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk mempraktekkan kebenaran dalam hidup sehari-hari. Nah, mari kita periksa dalam perjalanan kita sebelum merayakan minggu-minggu Advent dan Natal dan mengakhiri tahun ini. Sudahkah potensi, talenta, karunia yang Tuhan kasih telah aku gandakan menjadi berdampak buat orang lain? Dan karena itu bisa diukur seberapa banyak orang di sekitar kita yang sukacita berjumpa kita, seberapa banyak orang yang mengalami Kristus dalam hidupnya, seberapa banyak keluarga yang mengalami terobosan baru dalam praktek kehidupan berkeluarga. Itu bisa diukur. Tapi lihat hamba yang satu itu, dia karena punya asumsi, dia tanam. Bahkan dia tuduh tuannya jahat, tuduh tuannya itu tidak menabur di tempatnya dan menuai di tempat yang dia tidak tabur. Itu asumsi. Akibatnya apa? Lihat respons tuannya. Kau hamba yang jahat dan malas. Apa kejahatannya? Dia nggak mencuri, dia nggak merampok, dia nggak mengambil milik orang. Dia disebut jahat karena apa yang Tuhan berikan baginya tidak digandakan, tidak dimultiplikasikan, tidak berdampak buat orang lain, alias Kristen laut mati. Maka dia disebut jahat, disebut malas. Dan saya masih ingat guru saya di kampung waktu SMP, namanya Bapak Tarmain Nimreskosu.
Dia bilang begini, akar kebodohan ialah malas. Akar kemiskinan ialah malas. Itu saya ingat betul sampai sekarang, dia udah meninggal dunia. Tapi itu pernyataan yang betul. Karena Alkitab juga bilang. Bukan hanya disebut jahat dan malas. Tapi ayat terakhir pada ayat 30, dia bilang begini. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Disebut hamba yang tidak berguna. Bukan hanya malas dan jahat, tapi tidak berguna. Dan ini ngeri buat kita kalau kekristenan kita disebut sebagai jahat, malas, dan tidak berguna. Maka mari kita evaluasi perjalanan hidup kita pribadi, keluarga, berjemaat, masing-masing orang. Dan bersedia juga untuk diingatkan oleh sahabat teman. Waktu saya pelayanan di Denpasar, ada seorang hamba Tuhan yang kenal baik. Dulu kami sama-sama terlibat dalam pelayanan pria sejati. Lalu dia ajak saya makan, lalu dia bilang begini, Pak Nus, saya mau bicara apa saja tentang Bapak. Setelah itu Bapak bicara apa saja tentang saya. Setuju. Deal. Dia sampaikan semua potensi yang saya miliki. Kemudian sampaikan semua kelemahan, kekurangan, keterbatasan saya. Selesai, lalu saya sampaikan punya dia. Lalu kemudian kami berpelukan dan berdoa habis itu makan. Itu yang kami sering praktekkan dalam hafluta. Saling mengingatkan. Dan dia nggak tersinggung, saya nggak tersinggung. Karena kami lakukan dalam terang kebenaran firman. Untuk meningkatkan potensi dan kemampuan kita masing-masing. Di gereja-gereja modern tertentu, jangankan diomongin kelemahannya. Tidak dikasih senyum pun bisa jadi sunan besar. Maka mari kita jemaat ini mengakhiri minggu-minggu Pentakosta, masuk minggu Advent dalam rangka memperingati kelahiran Kristus, mengakhiri tahun 2023. Masing-masing kita, Tuhan ampuni saya kalau selama 2023 saya kubur potensi, talenta, karunia yang Tuhan kasih. Atau ada yang berkata, Tuhan ampuni saya belum maksimal dalam seluruh potensi, talenta, karunia yang Tuhan anugerahkan. Dan saya berdoa supaya kita semua mendengar kalimat ini. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah. Itu anugerah. Dia beri yang lebih dahsyat untuk memamerkan Kristus bagi dunia. Untuk memultiplikasikan jiwa-jiwa yang percaya kepada Kristus. Saya tidak perlu menyaksikan banyak peristiwa yang kami lakukan. Oleh karena waktunya tidak cukup, tetapi mari kita evaluasi masing-masing. Supaya hidup kita disebut, hai suami yang baik dan setia. Hai istri yang baik dan setia. Hai ayah, ibu yang baik dan setia. Hai pemuda-pemudi yang baik dan setia. Hai pendeta yang baik dan setia. Hai penatua diaken yang baik dan setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.